السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Bapak-bapak, para hadirin yang saya hormati, marilah kita semua selalu menjadikan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kerabat dan tabi'in, serta orang-orang yang mengikut mereka sampai di akhir zaman. Kita masuk di pasal yang baru, yaitu apa? Pasal untuk selalu berupaya perhatian dengan pelaksanaan ibadah salat fardu yang kalau bisa di awal waktu. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام العارف بالله المصنف سيدي عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رحمه الله تعالى فصل، ini pasal وعليك بالمبادرة بالصلاة أول الوقت بحيث لا يؤذن المؤذن لكل مكتوبة إلا وقد توضأت وحضرت في المسجد، فإن لم تفعل فلا أقل من أن تأخذ في الاستعداد للصلاة من حين تسمع الأذان. Dan lazimi olehmu dengan bercepat dengan salat awal-awal waktu, dengan sekira-kira tidak azan oleh muadzin bagi tiap-tiap salat fardu, kecuali padahal sungguh kamu berwudu dan hadir kamu di dalam masjid. Maka jika tidak engkau perbuat demikian, maka tidak lebih sedikit dari bahwa engkau ambil pada persiapan bagi salat dari ketika kamu mendengar suara azan. Artinya kalau idealnya hadir di masjid itu sebelum azan. Kalau enggak, ya sudah dari azan itu sudah fokus persiapan sholat. Itu maksudnya, ya. Makanya kan kalau orang-orang dulu ada riwayat ya, seorang ulama, beliau ini bekerja. Jadi ulama itu enggak mesti fokus khusus di dalam bidang ilmu saja ya. Ada sebagian dari kalangan ulama itu yang mereka mengajar tapi sambil bekerja ya, sambil bekerja. Ya, jangankan yang itu kan. Nabi Daud saja kan beliau bekerja. Jadi enggak salah orang yang bekerja ya. Bahkan mungkin kalau memang dia bisa fokus mengajar, juga ada pekerjaan tersendiri, dia tidak bergantung kepada orang lain ya. Seperti sahabat-sahabat Rasulullah dulu kan, Sayyidina Abdullah bin Umar itu pedagang ya. Jadi berdagang tapi beliau mengajar juga ya, ada waktunya. Di kalangan ulama, Imam Abu Hanifah itu ya, termasuk pedagang yang sukses di dalam dagangannya ya. Banyak lagi para ulama ya, banyak lagi para ulama yang lainnya. Tapi ada juga sebagian orang memang tidak dibukakan oleh Allah
eh, apa pintu rezeki di dalam dengan usaha itu ndak bisa gitu kan. Ya kalau dia mau berdagang dia bangkrut aja suruh habis gitu kan ya. Ya kalau gitu ya mau apa lagi ya. Ya terus terang saya sendiri aja ndak pandai berdagang atau berjualan ndak bisa gitu. Ndak bisa. Jadi yang kita bisa aja lagi gitu kan. Ya terpaksa fokus mengajar ya, ibadah itu sudah. Padahal kalau mau bertani banyak tuh tanah gitu nih. Ya orang tua banyak punya lahan tapi nggak bisa memang, nggak bisa dipaksakan ya, nggak bisa dipaksakan. Tapi apa bedanya orang saleh itu, orang yang fanatik betul-betul dengan agama itu, kalau masuk waktu salat mereka tinggalkan sekali. Bahkan dalam riwayat tadi ada seorang ulama, beliau itu tukang besi. Tapi apa? Saking fanatiknya dengan salat, kalau beliau mendengar adzan, ini mau memukul besi sudah diangkat, Allahu Akbar, taruh di samping. Nggak ada istilah tanggung lagi mau diselesaikan, nggak ada. Pokoknya disisihkan. Langsung wudu ya ke masjid, sholat, setelah sholat kembali lagi ke pekerjaan gitu kan. Seperti itulah ya kata beliau di sini. Tapi ada juga yang memang lebih fokus dari itu ya. Pokoknya yang ini yang tingkat pertama tadi, pokoknya setiap adzan sudah ada di masjid ya, sudah ada di masjid. Itu kalau di kalangan ulama yang paling konsisten, paling istiqomah dengan seperti itu Imam Sa'id bin Musayyib. Imam Sa'id bin Musayyib ini ya ulama teralim di zaman tabi'in di Madinah. Ya, di Madinah ya, ilmu beliau itu hampir setara dengan Imam Hasan Basri. Jadi beliau ini panutan para ulama dan umat di Madinah. Jadi di Madinah, kalau Hasan Basri kan di Irak. Kalau di Irak panutan mereka, idola mereka ya Imam Hasan Basri. Tapi kalau di Madinah Imam Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini salah satu ulama yang tidak pernah absen salat berjamaah di masjid. Kata beliau apa? Selama 40 tahun kata beliau, aku tidak pernah ketinggalan salat berjamaah di masjid. Dan dalam kurun 40 tahun, 20 tahun terakhir dari 40 itu, aku tidak pernah terdudi dari suara adzan ke masjid. Artinya selalu sudah masuk di dalam, ada di dalam masjid ketika adzan dikumandangkan. Padahal di sana tidak ada tahrim, tidak ada mic yang kalau kita di sini ya setengah jam mic duluan bersuara, tetap aja main bola di sana. Itu kan, itulah ya kurangnya. Makanya mungkin kalau sampai adzan tuh apapun kegiatan di sana tuh perlu kita tegur juga ya. Kita minta sama satpam lah ya. Kalau memang sudah adzan, jangan lagi di sana rame-rame itu kan. Nggak ada istilah masih tanggung olahragaku, nggak ada lah gitu kan. Nggak bagus lah, nggak enak gitu kan. Ini apa? Kata beliau di sini yang ideal, memang kata beliau kita itu hadir di masjid sebelum adzan. Kalau nggak bisa, ketika adzan sudah fokus untuk persiapan sholat gitu. Jangan kamat gitu kan. Ada juga sebagian orang datangnya cepat aja sih ke masjid, tapi setelah sampai di masjid ngobrol dulu di emperan gitu kan, sampai adzan
setelah kamat baru wudu gitu kan. Jelek lah kayak gitu ya, kurang bagus lah gitu kan ya. Ya kalau kadang-kadang bisa juga jawab, kalau dinasihati bisa menjawab juga orang-orang seperti ini. Ya mendinganlah aku ke masjid. Ya kalau berbicara seperti itu enggak, ya betul memang. Tapi ya masa mau kelas 1 terus, tidak mau naik kelas gitu kan. Ya, seperti anak-anak misalnya, dia sekolah SD kelas 1 5 tahun sudah misalnya enggak naik-naik. Ya kalau ditegur, kenapa kamu enggak naik? Ya masih mending lah aku sekolah. Ya betul, mending sekolah, tapi enggak naiknya itu jelek kan. Gitu kan. Seperti itu, kelas kita ini memang seperti itulah ya. Wa qad qala alaihi salatu wassalam fadlu awwalil waqti ala akhirih ka fadlil akhirati ala dunya. Dan bersabda, dan sungguh telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, kelebihan awal waktu atas akhirnya seperti kelebihan akhirat atas dunia. Artinya kemegahan, kebesaran, keagungan pahala orang salat di awal waktu dibandingkan dengan salat di akhir waktu itu seperti dunia dan surga. Akhirat itu ya surga maksudnya ya. Di surga itu ya gantungan baju aja itu lebih mahal daripada dunia dan isinya, saudara-saudara. Itu hanya gantungan baju ya. Gantungan baju aja. Apalagi yang bajunya gitu kan ya. Jadi tidak ada apa-apanya. Jadi jauh sekali perbandingan. Ini di akhir waktu, bukan di luar waktu. Kalau di luar waktu sudah lebih lagi ya, lebih lagi. Wa qala alaihi salatu wassalam awwalul waqti ridwanullah wa akhiruhu afwullah. Dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, awal waktu keridhaan Allah. Artinya orang salat di awal waktu itu akan mendapatkan keridhaan Allah. Ridha Allah itu lebih besar, lebih agung daripada surga lagi. Ya, ridha Allah itu. Makanya jangan heran, ada kan di dalam riwayat doa Siti Rabi'atul Adawiyah, ada sebagian, ya Allah, aku ini asal engkau ridha, walaupun di neraka tidak apa gitu kan, asal engkau ridha ya Allah gitu kan. Ya tapi kalau orang yang diridhai Allah itu mustahil lah ditaruh di neraka gitu kan. Dan apa masalahnya di neraka itu kan, kalau orang yang tidak layak ditempatkan di situ, neraka itu padam. Ya, dalam riwayat kan, jangankan seperti Rabi'ah gitu kan ya. Orang biasa disebutkan di dalam hadis itu kan. Ketika malaikat menggiring orang-orang kafir dan orang-orang yang banyak maksiat ke neraka itu kan, digiring ya. Digiring ke neraka, dihalau ke sana, dijatuhkan ke sana. Tahu-tahu ada terdorong orang mukmin juga gitu kan. Jatuh ke sana, padam neraka gitu kan. Bingung neraka pun mengeluh, apa ini, aku ndak bisa menyala lagi gitu. Karena neraka itu kan ndak sembarangan, dia pilih-pilih membakar. Lain kalau api dunia, siapapun masuk ke sana innalillah gitu kan. Orang saleh kah, orang bejat kan sama ya, kecuali orang yang memang ada di luar nalar, di luar kebiasaan itu kan ya bisa terjadi, tapi itu kan di luar kebiasaan. Misalnya kalau ada orang kebakaran, orangnya misalnya dikatakan ini orang wali, terbakar meninggal, tidak jadi masalah. Memang manusia seperti badan terbakar, rusak itu biasa itu kan. Jangan orang ini orang maksiat, orang yang tidak diridhai Allah, mati terbakar gitu kan. Memangnya
matinya sama lah, mati itu semuanya, mati terbakar kah, mati tenggelam kah, mati apa itu. Yang penting orangnya beriman dengan Allah Subhanahu wa taala itu kan. Apalagi kalau orang yang saleh, bagaimanapun mereka meninggal ya mereka akan mendapatkan keridhaan Allah. Nah, ridha Allah itu paling agung. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang surga dan isi-isinya ya, yang kekal di dalam surga, orang akan disiapkan oleh Allah semuanya. Allah menutup kisah surga dengan waridwanum minallahi akbar, dan keridhaan dari Allah itu lebih besar dari apapun yang ada di dalam surga. Nah, salah satu yang bisa kita mendapatkan keridhaan Allah, membiasakan salat fardu di awal waktu itu ya. Makanya apa? Seyogianya setiap ibadah, setiap amalan itu kita niatkan mengharap ridha Engkau ya Allah gitu kan ya. Aku ini beribadah mengharap ridha Engkau ya Allah. Aku ini mengabdi kepada Engkau mengharapkan keridhaan Engkau. Kalau orang tidak pernah minta surga tapi dia selalu minta ridha Allah, ya dapat surga juga ya. Ya, pasti dapat itu, enggak mungkin lah ya kan. Tapi kalau orang tidak meminta surga terus tapi tidak pernah minta keridhaan Allah yang khusus isinya kan, ridha yang khusus, mungkin aja dikasih surga, dikasih ya gitu kan. Ya, tapi keridhaan Allah yang khusus tidak didapatkan. Tapi itu sebenarnya lebih agung dari surga. Makanya apa? Salah satu amalan kita yang akan nantinya mendapatkan keridhaan Allah, membiasakan salat di awal waktu. Tentunya saja di masjid itu awal waktu terus ya. Kalau di rumah kadang-kadang bisa ya terlambat sedikit ya. Wa akhiruhu afwullah, dan akhirnya kemaafan Allah. Artinya bagus aja sih orang sembahyang, yang penting dia sholat masih bagus walaupun di akhir waktu, tapi hanya dapat kemaafan Allah. Berarti kalau kemaafan itu mafhumnya ada salah kan? Ya, orang dimaafkan itu biasanya ada kesalahan dulu, tapi dimaafkan. Kenapa? Apa salahnya? Ya salat berlambat-lambat gitu kan, itulah. Ya itu. Kita lanjutkan. Wa 'alaika bil muhafazati 'ala sunnatir ratibati allati arsyadaka asy-syar'u ila fi'liha qabla al-maktubati wa ba'daha. Wahdhar an tatasahala bi tarki syai'in minha wa ma fataka minha bi'udrin fabadir bi qada'ihi. Dan lazimi olehmu dengan memelihara atas sunat rawatib yang memberi petunjuk akan engkau oleh syariat, yakni Rasulullah, kepada memperbuatnya sebelum salat-salat fardu dan sesudahnya. Jadi sunat qabliyah ba'diyah itu ya. Qabliyah ba'diyah ya seyogianya kalau kita tidak terlalu sibuk itu yang semuanya ya. Qabliyah ba'diyah itu ada muakkad, ada qabliyah ba'diyah yang biasa ratibah gitu, ya. Yang muakkad itu yang sangat ditekankan, artinya kalau kita tidak melakukannya nanti di akhirat pasti menyesal. Itu apa? Disebutkan oleh Ibnu Umar, aku hafal dari Rasulullah SAW salat sunat 10 rakaat. Artinya ini yang selalu dikerjakan oleh Allah Rasulullah. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang muakkad isinya.
Artinya jangan sampai, pokoknya jangan sampai tertinggalkan ini. Kalau tertinggalkan kita sangat rugi. Idealnya disempurnakan ya, yang muakkad dan yang biasa ya. Kalau yang tambahan ada tambahan sedikit. Kalau yang biasa apa? Kalau sebelum zuhur kan tambah 2 lagi ya. Itu yang biasa, yang muakkad dan yang biasa. Jadi 4. Setelah zuhur juga tambah 2 lagi, jadi 4 ya. Bahkan yang ini penting ini ya, untuk sejenis garansi lah bagi kita ya, sejenis garansi bagi kita supaya terpelihara dari siksa Allah. Dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, "Man hafaza ala 4 rak'atin qabla az-zuhri wa 4 ba'daha harramahullahu 'alan nar." Barang siapa memelihara atau merutinkan salat sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, Allah haramkan dia atas neraka. Artinya dia diberikan garansi oleh Allah tidak masuk neraka. Ya tentunya saja jangan dipahami, oh kalau gitu salat itu aja, asar maghrib isya ndak salat lagi. Ya nyemplung kalau gitu. Garansi itu kan bisa batal. Tapi memang biasa, terasa jauh lah. Kalau orang salat fardunya ndak beres, mau rutin salat sunat, ndak pernah saya dengar itu kan, ndak pernah saya dengar ya. Pasti biasanya kan orang yang bisa merutinkan yang sunat itu yang wajibnya sudah beres, yang wajibnya sudah beres. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar. Itu ada sebagian orang mengatakan qabliyah asar ini tidak ada katanya, tidak ada hadisnya, bilang kayak gitu, tidak ada hadisnya. Ya betul, menurut dia betul, dia tidak dapat gitu kan, dia tidak dapat hadisnya gitu kan, orang lain dapat gitu kan, betul aja sih menurut dia. Tapi kadang-kadang ngotot, oh tidak ada itu, bid'ah kamu salat sunat asar kamu ya, gitu kan. Ada kok ya, ada dan hadisnya sahih gitu ya. Sebelum maghrib juga 2 rakaat. Nah itu kan ada sebagian orang yang tidak mau salat sunat maghrib qabliyah. Bahkan sebagian masjid ada yang memaksakan supaya orang jangan salat sunat maghrib qabliyah. Gimana? Setelah adzan langsung qomat. Ya jeleklah seperti itu ya. Beri jangka waktu untuk orang salat sunat maghrib qabliyah ya. Ya sekurang-kurangnya beri waktu misalnya 3 menit lah. Ya, tapi kalau memang ingin melaksanakan salat sunat maghrib qabliyah ini idealnya sebelum selesai azan itu sudah dalam masjid. Ya, sudah dalam masjid. Jadi selesai azan langsung salat. Jangan 5 menit sudah azan baru masuk, baru salat. Itu memang ada sebagian mengatakan kalau diberikan kesempatan untuk salat sunat maghrib qabliyah, katanya nanti melambatkan maghrib. Betul kalau kayak gitu ya, tapi semestinya ya, jadi semuanya semestinya toleransi lah ya. Kita ini kan negara kita ini demokrasi gitu kan. Orang dengan non Islam aja ada toleransi, masa dengan pendapat yang berbeda sedikit itu aja nggak mau toleransi, kan keterlaluan lah gitu kan. Nah, jadi berilah waktu antara adzan maghrib dengan qomatnya ya. Mungkin seandainya mau cepat juga 3 menit itu bisa ya, dari selesai adzan sampai qomat itu 3 menit. Insya Allah kalau sholatnya ya tidak terlalu panjang, jangan membaca yasin lah di sholatnya gitu kan. Ya kuliah dengan qul huwallah saja ya, mungkin 2 menit selesai itu kan, 2 rakaat itu 2 menit selesai ya. Yang itu pun tidak tergolong ngebut juga saya kira, enggak ya. Ya biasanya 2 menit itu
itu sudah bisa. Jadi beri kesempatan. Karena apa? Hadisnya sahih memang. Bahkan termasuk salat sunat yang paling sahih hadisnya itu salat sunat maghrib qabliyah itu, ya. Jadi dari hadis Rasulullah memerintahkan, perintah langsung dari Rasulullah, sallu qablal rak'ataini qablal maghrib, sallu qablal rak'ataini qablal maghrib, sallu rak'ataini qablal maghrib liman syaa, sabda Rasulullah. Oh, kama qala Rasulullah SAW, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib, gitu kan. Ya bagi orang yang menginginkannya, kata Rasulullah, ya. Artinya apa? Kata sahabat, Rasulullah mengucapkan seperti itu supaya jangan disangka ini wajib mutlak, gitu kan. Qabliyah maghrib ada, ba'diyah ya jelas, ya. Ba'diyahnya 2, tapi seugianya ditambahlah jadi 6, ya, dengan awabinnya, salat sunat awabin, ya. Karena memang ada hadis dari Rasulullah kan, sabda Rasulullah apa? Man hafaza ala 6 rak'atin ba'dal maghrib banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa merutinkan salat sunat 6 rakaat setelah maghrib, Allah bangunkan baginya 1 rumah di dalam surga, ya. Itu kan surga, ya, memang sudah disediakan bagi orang yang akan masuk surga. Dan kita ini sudah disediakan. Semua manusia jangan takut, oh habis itu enggak ada lagi jatah, enggak ada. Semua manusia sampai orang kafir pun disediakan surga 1. Tapi nerakanya juga 1. Semua kita itu disediakan. Pokoknya pilih aja lah, terserah kita milih, gitu kan. Ya. Ya. Jadi apa? Bahkan di dalam riwayat, setelah orang sudah masuk ke surga seluruhnya, itu masih banyak lagi surga yang tidak terdiami oleh orangnya. Sudah habis manusianya yang bisa dimasukkan ke surga. Allah ciptakan lagi makhluk, ya, seperti manusia lah, yang tidak pernah ada di dunia untuk mendiami tempat-tempat di surga yang kosong itu. Kenapa? Karena kalau perumahan itu kan tidak didiami, enggak enak juga, enggak bagus juga. Ini perumahan elit, tapi di situ berkunci, di sini bergembok, di sana ada tukang jaga rumahnya aja yang ada, gitu kan. Enggak ramai juga, gitu kan, ya. Makanya apa, di surga itu harus dihuni, gitu kan. Ada penghuninya, betul-betul. Jadi apa? Di surga itu bukan rumah biasa, gitu kan. Surga itu kaplingan, ya. Satu kapling, satu lokasi, gitu kan. Misalnya ini vilanya sudah ada, fasilitasnya sudah ada, gitu kan. Tinggal kita menambahin lagi, gitu kan, di situ. Jadi rumah dan fasilitas khususnya tuh yang lazim di situ ada semuanya. Tapi terserah kita mau nambah lagi. Lahannya masih luas. Kok 1 orang seperti langit dan bumi itu untuk 1 orang. 1 orang lahan untuk orang surga itu arduhas samawat wal ard, ya. Lebarnya itu seperti langit dan bumi. Itu untuk 1 orang. Jadi makanya apa? Di situ disebutkan oleh Rasulullah, banyak amalan-amalan yang dijanjikan oleh Allah untuk nantinya dibuatkan rumah dalam surga. Jangan dikira, oh ini diluarkan, gitu kan. Kalau seperti kita kan, kita punya rumah misalnya di Balikpapan Baru, nanti mau cari rumah lagi di Regensi misalnya kan, enggak, di situ-situ juga, gitu kan, ya. Ya itu apa? Salah satunya yang dibuatkan oleh Allah rumah adalah orang yang rutin salat sunat 6 rakaat setelah maghrib. Itu yang disebutkan oleh para ulama sunat awabin, ya, sunat awabin. Jadi sekurang-kurangnya sunat awabin ini kan 4 lah, tambah maghrib ba'diyah kan, sunat maghrib ba'diyah jadi 6. Yang sempurnanya adalah 6. 2 tambah 6, gitu kan, ya. 6 tersendiri.
Ya kalau tidak bisa sekarang misalnya pengajian, nanti sambung di antara adzan dan qomat isya itu kan, dipending lah ke sana gitu kan. Yang penting bisa rutin ya. Makanya amalan itu kalau mau rutin diqadha. Nah, beliau sini menyebutkan nanti. Pokoknya kalau tertinggal diqadha, bukan hanya yang fardu diqadha ya, yang sunat juga diqadha. Kenapa? Supaya kita termasuk orang yang rutin di dalam mengamalkan. Karena banyak amalan-amalan itu supaya kita mendapatkan fadilatnya yang sempurna, kita harus merutinkan itu ya. Caranya gimana? Kalau tertinggal diqadha, jangan itu kan sunat aja lah, enggak usah biasa, besok ada aja waktu lagi. Sudah terputus itu sudah kan, terputus, sayang. Itu apa? Setelah maghrib, setelah isya, sebelum isya ya memang setiap antara adzan dan qomat itu ada sholat sunat, itu qabliyah lah isinya kan ya. Itu jadi sunat isya qabliyah ada, ba'diyahnya ya jelas ada. Nah sebaiknya ba'diyah itu ditambah ya, jadi 2 kali salam. Nggak apa-apa lah kalau misalnya witir didahulukan dulu 2 rakaat, nanti dicicil tengah malam tambah lagi sunat witir itu kan. Yang penting kita sembahyang sunat setelah isya itu 4 rakaat usahakan ya. Itu ada fadilat kelebihan sangat besar, pahalanya besar sekali, disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ada hadis yang datang gitu kan. Jadi setelah isya salat ya terserah salat apa ya. Salat yang pertama ba'diyah isya, yang kedua terserah apa tambahannya, salat taubat kah, salat istikharah kah, salat hajat kah, sunat witir kah. Kalau guru sih menyarankan sunat witir aja lah, supaya banyak juga, jangan 3 aja witirnya gitu kan ya. Karena witir itu kan maksimalnya 11 ya, 11 rakaat, bisa dicicil ya. Habis maghrib, habis isya kan 2 rakaat, nanti misalnya kalau ke rumah wudu salat lagi 2 rakaat kan sudah 4 ya. Jadi berarti sisanya 7 kalau waktu malam, tengah malam. Itu maksudnya. Kata beliau pada sini, dan takuti olehmu bahwasanya kamu sembarangan dengan meninggalkan sesuatu daripadanya, dan barang yang melewatkan akan kamu daripadanya dengan udzur, maka bercepatlah mengqadha'nya. Itu disebutkan. Wa 'alaika bil khusyu'i fi salatika wa huduril qalbi wa tahsinil qiyam wa tartilil qiraati wa tadabburiha wa itmamir ruku'i was sujudi wa sairil arkan. Dan lazimi olehmu dengan khusyuk pada salatmu. Khusyuk itu kan hati ingat kepada Allah, anggota berdiam ya. Makanya kan jangan bergerak-gerak, walaupun misalnya aku kan hatiku ingat aja dengan Allah. Jadi ada 2 ya, khusyuk. Jadi khusyuk itu hatinya ingat, anggotanya diam. Begitu khusyuk. Kalau orang hatinya ingat, anggotanya gerak-gerak, kalau kebanyakan gerak batal. Tapi kalau ndak begitu banyak atau tidak berturut-turut, makruh gitu. Dan akan mengeluarkan sholat daripada kategori khusyuknya. Dan itu godaan syaitan ya. Terus terang, orang Indonesia secara umum, orang Asia Tenggara secara umum, sholat mereka itu bagus kalau adab yang zahir itu bagus. Tapi karena kita ini bukan orang Arab, jadi kadang-kadang mungkin banyak yang tidak betul-betul memahami apa yang dibaca, sehingga agak sulit khusyuk hati kita itu mengingatkan apa yang kita baca, menyesuaikan dengan hati itu. Kadang-kadang orang kita itu susah, bukan kekurangan, memang susah karena memang bukan bahasa kita gitu kan. Sebaliknya orang Arab itu mereka agak mudah
mengontakkan hati dengan apa yang mereka baca. Tapi setan itu pintar, dirusaknya juga dengan anggotanya. Lihat aja orang Arab itu kan sholatnya, aduh, sampai imamnya saja, lihat nih Masjidil Haram itu, imamnya saja gimana itu kan, sebentar di sini kah dibetulkan, di sini kah, di sini, pokoknya ndak ada yang diam itu sama sekali, ndak ada itu, ada aja geraknya itu. Apalagi makmumnya, kayak gitu. Anda tahu, Anda peduli dia. Yang lebih parah lagi, ada apa? Lihat, ada yang saking kayak, kalau itu memang mungkin udah sengaja lah. Kalau sengaja batal, gitu kan. HP-nya dimatikan lagi. Halo, rupanya kaget, naruh lagi. Saking apa itu digoda syaitan, sehingga anggotanya ini yang tidak terkendali. Kalau kita didinding oleh syaitan, hati kita ya, anggota lumayan. Sampai ya tadi orang-orang guru-guru kita di Mekah itu mengakui orang Indonesia itu, kata mereka, bagus adabnya salat itu kan. Adabnya salat ya memang bagus gitu. Tapi kita akui orang kita ini khusyuk hatinya. Kalau orang Arab khusyuk anggotanya. Jadi khusyuk itu harus kedua-duanya. Nggak bisa, oh aku kan khusyuk aja, ya terserahlah aku mau. Ada orang salat kan di zaman Rasulullah lihat, mungkin salat sunat itu, sambil main-main dengan jenggotnya kayak gitu. Jadi Rasulullah ketawa melihat, kata Rasulullah apa? Lau khasya'a qalbuhu la khasya'at jawarihu. Seandainya khusyuk hatinya orang itu, niscaya khusyuklah juga anggotanya. Dan mereka tapi ada sebagian orang sahabat Rasulullah itu juga yang betul-betul khusyuk. Jadi hati mereka khusyuk dan anggota mereka itu betul-betul diam. Di antaranya adalah Abdullah bin Zubair. Terkenal beliau ini, Abdullah bin Zubair. Ini kan seorang penghafal Al-Quran yang hafiz, memang bagus bacaan beliau, dan pernah jadi raja juga beliau ini. Kalau beliau salat sunat, beliau kan jadi raja di Mekah, tempat beliau bermukim. Jadi kalau beliau sering salat di muka Ka'bah itu, saking panjang lagi salatnya, tapi diam. Saking diamnya itu sering dihinggapi burung di kepala beliau. Dikiranya kayu aja gitu kan. Saking betul-betul khusyuknya beliau salat itu kan. Itu ya kalau memang kita akui, kalau orang Arab, orang yang memahami makna daripada bacaan, kemudian anggotanya juga khusyuk, itu memang ya sempurna sekali lah ya. Makanya ini khusyuk ya, khusyuk. Kemudian apa? Khusyuk itu wa huduril qalbi, dan hadir hati ya. Jadi hati kita itu ingat dengan apa yang kita baca, dengan makna apa yang kita baca, kemudian merasakan, ada perasaan, itu hudurul qalbi namanya ya. Hadir hati kita itu merasa berhadapan dengan Allah dan merasa dilihat oleh Allah dan didengar oleh Allah, itu hudur namanya ya. Hadir hati. Kenapa dibilang hadir hati? Karena memang hakikatnya kita ini memang selalu hadir di hadrat Allah Subhanahu wa taala kalau kita salat itu. Tapi kita tidak merasakannya. Itu saja ya. Yang membedakannya hati kita aja. Ya. Jadi membedakan antara orang yang khusyuk, yang diridhai oleh Allah, dan antara orang yang salat biasa-biasa saja, kehadiran hati ini ya. Nah, dan hadir hati ini bisa dilakukan oleh semua orang, walaupun dia tidak bisa memaknai bacaan salat. Jadi dia rasakan kita itu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Anda paham makna bacaan, ya Allah, aku ini tidak paham bacaanku, tapi aku yakin inilah aku berdialog dengan Engkau ya Allah.
engkau lebih tahu maknanya gitu kan. Itu hadir, merasakan, selalu merasakan bahwa kita itu berhadapan dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu di atas daripada ingat lagi. Itu ya, di atas. Wa 'alaika bil khusyu' wa fi salatika wa huduril qalbi. Itu apa? Maknawinya. Nanti wa tahsinil qiyam wa tartilil qiraah wa tadabburiha. Masuk ya sudah. Azan Isya. Oh jam itu agak lambat sedikit ya. Minta maaf, guru kira patokannya di situ kan jam 7.45 lah di sini tadi. Di situ jam 7.43, makanya saya tenang-tenang aja. Mungkin itu lebih bagus dicepatin. Nanti kalau khatib lihat dia santai-santainya gitu kan. Nanti panjang khutbahnya. Ya, mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari. Intinya di sini yang pertama adalah himbauan dari beliau, dan itu memang dari hadis, dari sunnah Rasulullah, agar membiasakan salat itu di awal waktu. Artinya kalau bisa kita itu kalau ke masjid ya ketika azan itu sudah di dalam masjid. Kalau tidak bisa juga ya ketika azan itu sudah fokus ke persiapan salat juga. Kemudian di sini salatnya juga di awal waktu, dan kalau mau ya itu di masjid, kalau mau awal waktu terus ya. Kalau di rumah kadang-kadang bisa terlambat. Kemudian di sini beliau mengingatkan kepada kita untuk rutin melaksanakan sunat-sunat qabliyah ba'diyah. Kemudian masalah khusyuk di waktu salat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم